Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Prima Gilang Ramadan dengan NIM 211221068, Isqatu Khulwatu Andini dengan NIM 211221049, Melia Agustin dengan NIM 211221066, dan Rahmawati Salsabila dengan NIM 211221061 akan membahas topik tentang pengelolaan zakat. Saya akan menjelaskan mengenai terminologi amil zakat dan histori pengelolaan zakat. Yang pertama, terminologi amil zakat. Pengertian zakat secara terminologi atau istilah telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam ensiklopedia Al-Quran disebutkan zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta, menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya. Selanjutnya mengenai histori pengelolaan zakat. Pada masa awal keemasan pemerintahan Islam, zakat mampu sebagai instrumen kesejahteraan umat. Di zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, zakat memiliki peran optimal sebagai instrumen kesejahteraan umat, sehingga zakat mampu sebagai iron stock dan liquid untuk peningkatan kesejahteraan umat, baik untuk aspek peningkatan infrastruktur maupun suprastruktur kesejahteraan umat. Peranan zakat bisa optimal di masa itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, aturan yang jelas, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, aparat yang jujur dan amanah. Ketiga, law enforcement berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, keempat, kesadaran masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pelaksanaan zakat di masa Rasulullah SAW kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara para petugas mengambil zakat dari para muzaki, atau muzaki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal. Lalu oleh para petugasnya, atau yang disebut amil zakat, didistribusikan kepada para mustahik yang tergabung ke dalam asnaf samaniyah, atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pada masa Rasulullah SAW, amil zakat yang ditugasi adalah Sayyidah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di samping Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutbiyah, Abu Mas'ud, Abu Jaham, Uqbah bin Amir, Dahak, Ibnu Qais, dan Ubadah bin Al-Samit. Rasulullah SAW mengangkat pegawai zakat amilin, mengutus mereka untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada yang berhak. Selanjutnya, pendistribusian zakat pada masa Rasulullah SAW dilakukan sendiri oleh beliau, yaitu dengan membentuk amil zakat. Mereka bertugas mengutip, menaksir harta wajib dizakati dan membagikannya kepada penerimanya. Rasulullah SAW sendiri senantiasa melakukan pengawasan. Walaupun pada masa Nabi tidak ada suatu lembaga yang terbentuk atau berdiri sendiri secara bebas untuk mengurus zakat, tetapi Nabi dengan pengawalnya yang telah ditunjuk untuk melaksanakan manajemen dalam bentuk sederhana dan terbentuknya badan yang mengatur ketertiban zakat. Sebagian dari masalah kemiskinan dapat teratasi. Dalam bentuk sederhana, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar telah mengurus dan memfungsikan unsur-unsur tersebut. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tampuk kepemimpinan umat Islam berada di tangan para sahabat. Sahabat beliau yang pertama kali tunjuk menjadi penggantinya untuk menangani urusan umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pembagian zakat di antara kaum muslimin yang berhak menerimanya. Beliau biasanya membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat. Ketika Umar menjadi khalifah, beliau mengangkat Ibnu Sa'di Al-Maliki. Selanjutnya, masalah pengelolaan zakat, Utsman mengirim utusan menaksir harta kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah yang memungkinkan saja
mungkin saja terjadi dalam pelaksanaannya. Harta zakat dan pendapatan lainnya disimpan di Baitul Mal negara. Pendistribusian zakat masanya dilakukan suatu aturan syara. Oleh karena itu, masa Utsman juga ditemukan pendistribusian zakat secara rinci. Ini berarti bahwa pendistribusian zakat pada masanya tetap sama dengan dua khalifah sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak ada kebijakan baru mengenai zakat pada pemerintahan Utsman bin Affan. Kewajiban zakat dan pajak di Indonesia. Bahwasanya, antara hukum pembayaran pajak dan pembayaran zakat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Setelah adanya beberapa pendapat dari para ahli fuqaha terkait dengan pembayaran zakat ataupun pajak, bahwasanya pajak dan zakat hanya berbanding tipis. Jika pajak dilakukan oleh seorang individu berkepala untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, tapi bisa juga dikatakan sebagai upeti sebagai kas wajib negara. Sedangkan zakat itu dikeluarkan hanya bagi orang Islam dan diberikan hanya kepada orang Islam juga, sebab zakat adalah kewajiban sebagai orang Muslim. Sedangkan pajak tidak hanya terbatas pada umat Muslim saja, tapi melihat kebijakan negara mengatur pajak dalam undang-undang yang telah ditentukan. Melihat beberapa perbedaan di atas, akhirnya muncul beberapa problem dalam pengeluaran zakat dan pajak, di mana memang hal itu menjadikan iri beberapa golongan, entah itu dari golongan Muslim sendiri ataupun non-Muslim yang menjadi warga negara. Problem tersebut membuat beberapa fuqaha memberikan beberapa keputusan. Dari semua pendapat tersebut, pada intinya mereka hanya ingin meringankan beban orang Muslim, karena memang ketika orang Muslim diwajibkan membayar zakat yang memang menjadi kewajiban, mereka juga diwajibkan membayar pajak karena mereka merupakan warga negara. Sedangkan warga non-Muslim, karena mereka tidak ada kewajiban membayar zakat, maka mereka hanya diwajibkan membayar pajak. Namun, peraturan tetaplah peraturan. Semua yang telah diatur dalam undang-undang haruslah dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Begitupun zakat yang memang telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka juga harus ditaati oleh seluruh pemeluk agama Islam. Bukankah Allah telah memberikan keringanan pada 8 orang golongan yang berhak menerima zakat, maka mereka tidak diwajibkan membayar zakat, selama mereka tidak melanggar syariat agama Islam yang membuat mereka harus mengeluarkan zakat. Lembaga zakat di Indonesia. Yang pertama ada Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua ada Inisiatif Zakat Indonesia. Yang ketiga ada Yatim Mandiri Surabaya. Yang keempat adalah NUK Razis NU atau Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Yang kelima adalah ZIS MU atau Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Dan yang keenam adalah Dompet Doa. Hikmah pengelolaan zakat pertama sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat pikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Ketiga, sebagai pilar amal bersama atau jama'i antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Yang keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Yang kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta diberikan kepada yang berhak menerimanya supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta
menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya. Pelaksanaan zakat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara para petugas mengambil zakat dari para muzaki atau muzaki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal, lalu oleh para petugasnya atau amil zakat didistribusikan kepada para mustahik yang tergabung ke dalam asnaf samaniyah atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Memang ketika orang muslim diwajibkan membayar zakat yang memang menjadi kewajiban, mereka juga diwajibkan membayar pajak karena mereka merupakan warga negara. Sedangkan warga non-muslim, karena mereka tidak ada kewajiban membayar zakat, maka mereka hanya diwajibkan membayar pajak. Bukankah Allah sudah memberikan keringanan atau rukhsah kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka mereka tidak diwajibkan membayar zakat selama mereka tidak melanggar syariat agama Islam yang membuat mereka harus mengeluarkan zakat. Sekian dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.